Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Agung Saladin ini ya, ataupun Agung Nur Saladin ini ya. Jadi seperti ini, saya baca satu persatu di kolom komentar YouTube saya ini. Banyak pertanyaan. Jadi dia ada akunnya @mat Jatimas. Om mau tanya, burung saya setelah di kasih ring nggak mau bunyi. Yang pertama itu, dan yang kedua ada akunnya @citraviola. Perkutut saya tidak pernah masuk rumah, tiap hari ada di teras rumah, tetap gacor ndak apa-apa ya ya. Jadi jawabannya nggak apa-apa, di teras rumah itu nggak apa-apa. Dan yang kedua tadi, burung perkutut kok setelah dikasih ring tidak gacor. Lah ini kan tingkat kebiasaan juga ya, kebiasaan burung perkutut kalau dikasih ring kok tidak gacor. Nah, kalaupun untuk dikasih ring dari kecil, dari pijikan, dari lolohan itu baik-baik saja, ataupun sudah terbiasa nggak apa-apa. Ring adalah sebagai penanda burung perkutut itu dari tangkaran siapa, breeding siapa, ataupun peternak siapa, seperti itu. Tetapi kalau untuk burung perkutut yang tangkapan alam ataupun yang sudah dewasa dikasih ring, biasanya akan dipatokin ataupun ditotoli ya, bahasa Jawa ini ditotoli. Jadi seperti itu. Jadi untuk apa? Ring itu adalah penanda, kedua sebagai apa ya istilahnya, nomor seri anakan yang keberapa, terah mana, produk mana, seperti itu. Ataupun ada juga yang ada kitirnya kalau untuk burung perkutut Bangkok, jadi lahir tanggal berapa. Jadi tahu ya, istilahnya kalau di orang itu KTP ini lah, istilahnya seperti itu. Nah ini kalau untuk burung perkutut tadi pertanyaannya, burung perkutut setelah saya tidak masukkan rumah malah tambah gacor. Lah ini faktor kebiasaan juga. Kalau burung perkutut tidak dimasukkan rumah kok gacor, ya seperti itu nggak apa-apa istilahnya. Tergantung kebiasaan burung perkutut tersebut. Karena apa? Terkadang saya kasih burung perkutut saya di dalam rumah semua ini, seperti ini toh. Tapi langsung saya masukkan ke dalam rumah, saya jejer-jejer seperti ini supaya dia itu terbiasa dengan burung perkutut lain berjejeran. Nanti setelah pagi hari menjelang siang itu saya keluarkan satu persatu, saya jemur, saya kasih makan, kasih minum. Penjemuran itu ya penting banget lah ya. Jadi untuk menaikkan apa ya istilahnya itu, kesehatan burung perkutut tersebut. Tapi kalau tidak jarang dijemur, nah contohnya seperti ini, burung yang saya jejer-jejer seperti ini. Nah ini ada beberapa burung, banyak tuh. Nah seperti ini sampai sini. Nah, ini untuk menaikkan kestabilan burung, ataupun burung itu biar kalau jangka panjangnya untuk lomba itu tidak tidak takut sama burung sebelahnya, seperti itu. Nah seperti ini, contohnya seperti ini juga banyak ya. Ini gudang bako nih lor dulu. Nah ini ada juga yang di luar juga banyak ini. Di luar juga, ini di atas ini ya. Nah jadi seperti itu. Untuk burung perkutut yang kita jadikan untuk lomba, diusahakan dijejer-jejer seperti ini ataupun dengan sistem cas. Orang menyebutnya dicas terlebih dahulu supaya apa? Supaya burung perkutut tersebut itu terbiasa. Kalaupun di dalam arena lomba kan ramai banget ya. Jadi terbiasa tahu burung perkutut yang lainnya. Jadi seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang apa istilahnya pengen lomba, sebelum lomba itu terbiasakan seperti ini, satu rumah. Nah, bisa dengan sistem disekat ataupun tidak. Karena apa? Burung perkutut yang birahi pun, yang kuar-kuarin pekur-pekur itu dijejer-jejer seperti ini, birahnya bisa hilang. Nah itu kadang ada juga yang sering dimandikan, itu ya juga bagus. Tetapi kan sering banyak dipegang, sering banyak dimandikan, itu burung nanti akan manja, akan malah lebih bekurnya itu lebih berani. Nah saya alangkah baiknya menetralisir birahi sama membuat birahi burung perkutut itu stabil, itu saya jejer-jejer seperti ini. Dan ini untuk diterapkan untuk burung perkutut yang bisa di lomba ataupun tidak lah, seperti itu ya. Nah untuk bahan bagus enggak mas? Nah ini untuk burung perkutut bahan itu juga bagus untuk seperti ini, dijejer-jejer seperti ini bagus.
Nah, kalaupun burung perkutut itu dijejer mau bunyi, nah, otomatis mental burung perkutut itu akan lebih bagus dari sebelumnya. Peningkatan mental, peningkatan birahi, peningkatan emosi burung perkutut tersebut akan lebih bagus dari segi mental, dari segi kegacoran, dari segi fisik dengan burung perkutut sebelahnya. Apalagi burung perkutut itu mempunyai umur yang mapan, otomatis dia akan lebih bermental lagi. Paham ya sampai sini ya? Nah, jadi logikanya seperti ini. Kalau orang itu sering kumpul sama orang-orang sama orang banyak, otomatis dia akan mental dari hatinya itu akan tumbuh dengan sendirinya, ataupun dia itu tidak minderan lah seperti itu. Tetapi kalau orang menyendiri terus, dia akan kumpul orang banyak, otomatis dia akan minder. Itu kalau dari segi lahiriahnya. Kalau perkutut begitu juga dengan perkutut ya. Perkutut itu biasanya disendirikan terus dijejer sama burung perkutut lain, dia juga akan malu, akan minder, akan takut, akan dan lain sebagainya ya. Tetapi kalau burung perkutut itu sering dijejer-jejer seperti ini, nah ini saya naik sampai naik kursi ini loh. Jejer-jejer seperti ini. Beberapa burung jejer-jejer dengan jarak beberapa sentimeter ataupun setengah senti, 30 cm ataupun 40 cm, itu burung akan terbiasa istilahnya berinteraksi dengan satunya seperti itu. Jadi kalau kita untuk kedepannya untuk lomba, burung akan bermental bagus seperti itu. Jadi pertanyaan tadi dari Mbak siapa tadi, burung saya di luar terus kok tapi gacor, ya udah di luar terus saja, dengan catatan tidak hilang. Kok nek wedine dicolong maling atau apa takutnya hilang, dicuri orang dan lain sebagainya lah itu. Sampai sana burung saya itu sampai sana loh. Seperti itu. Tetapi kalau burung di luar itu rawan dengan pencurian, ya harus dimasukkan, ataupun rawan dengan hewan-hewan entah kucing dan lain sebagainya itu dimasukkan, ataupun keadaan dingin ataupun keadaan yang lain itu harus dimasukkan. Nah, kalau ke terapi kita rutin itu otomatis burung itu walaupun dijejer seperti ini akan bunyi ataupun akan gacor. Nah, ini saya ambil video ini karena di malam hari, ini sekitar pukul 11.30 12-an malam. Nah, ini memang diam semua, tetapi pagi hari menjelang matahari terbit ataupun mau dikeluarkan dia sudah gacor, ngasih bingung loh. Jadi kayak kayak berebek kayak gitulah. Istilahnya udah ngantuk bunyi semua burung, itu harus bangun dan mengembungkan dan penjemuran. Nah, kalau kita rutin nanti bisa membuahkan hasil seperti ini, membuahkan hasil piala-piala seperti ini dari beberapa kita silaturahmi ke sesama antar komunitas, antar kota, antar teman, itu kita membuahkan hasil yang piala-piala yang banyak seperti ini. Entah itu juara berapa, 1, entah itu 2, 3 ataupun 10 besar, itu juga akan membuahkan hasil. Tetapi dengan catatan 1 konsisten, kedua jangan digonta-ganti, ataupun makanan burung perkutut bisa dengan mengotak-atik sangkar burung perkutut dan lain sebagainya, karena burung perkutut itu juga butuh kenyamanan dari segi sangkar, dari segi perawatan yang lain, dari segi mental ataupun dari segi penjemuran, pengembunan, dari segi tangkringan, banyak faktornya ya, banyak faktor kenapa burung perkutut itu sampai macet, kenapa burung perkutut itu sampai tidak bunyi, itu banyak faktornya. Tidak cuma kita memelihara burung perkutut ora gacor istilahnya ora manggung ya. Ora manggung itu cuma pikirannya dijamu, entah itu dari segi settingan jamu, settingan multivitamin, setting itu salah ya. Jadi banyak faktor, entah itu dari segi mental, dari sistem lahiriahnya, mental dari dalam hati burung perkutut tersebut, ataupun mental dari faktor luarnya, eksternalnya. Kita bisa kasih makanan yang bervariasi, makanan yang herbal ataupun non herbal, ataupun makanan yang dari segi millet, jawut, otek Jawa, biji sawi, kenari seed, ataupun kita bisa memberinya godem juga bisa, fumain juga bisa, ataupun sorghum juga bisa, banyak lah. Bisa ketan hitam, beras merah, bisa juga dengan biji biji sawi tadi, ataupun gabah, bangkok dan lain sebagainya. Itu macam-macam ya.
Karena perkutut pemakan biji-bijian bisa dikasih juga dengan kacang hijau yang sudah kita rendam sampai empuk ataupun kita godok ataupun direbus, lalu dilolokkan 5 sampai 9-10 itu sudah cukup untuk satu burung perkutut. Itu fungsinya untuk menambah protein, menambah tenaga, menambah kegacoran burung perkutut, dan burung akan sehat. Nah seperti itu. Nah paham ya sampai sini ya untuk teman-teman semua, mudah-mudahan bermanfaat video saya ini. Ojo lali di subscribe, di like, di komen gratis tis. Ojo lali aktifkan juga lonceng notifikasinya untuk mengikuti video saya di akun Saladin ini. Terima kasih untuk semuanya, sehat selalu. Saya doakan untuk teman-teman semua, sedulur semua, banyak rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Yang belum punya jodoh saya doakan punya jodoh, yang belum sukses saya doakan sukses untuk semuanya, sobat-sobat ataupun sedulur-sedulur akun Saladin maupun teman-teman semuanya di Nusantara ini ya. Pokoknya tetap sehat selalu, amin amin ya rabbal alamin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.